Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Stefani dalam pembelajaran biologi pada hari ini. Tahukah Anda mengapa fungsi paru-paru mengalami penurunan? Fungsi paru-paru banyak mengalami penurunan. Salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan fungsi paru-paru adalah degeneratif dan bertambahnya usia yang selalu dianggap alami, sesuatu yang normal dan tidak terlalu berpengaruh. Pemicu terjadinya penurunan fungsi paru-paru salah satu adalah menurunnya kebugaran dan kesehatan paru-paru. Cara termudah untuk mengetahui kondisi tubuh atas terjadinya fungsi penurunan paru-paru yaitu dengan membaca reaksi tubuh seperti timbulnya batuk. Fungsi paru-paru berhubungan erat dengan sistem pernapasan, sehingga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan yang menjadi faktor utama pemasok akan kebutuhan oksigen. Mengingat faktor kekebalan tubuh secara menyeluruh berpengaruh terhadap penurunan fungsi paru-paru. Oleh karena itu, mulai sekarang juga kita harus menerapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi gizi seimbang dan berolahraga. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan kita belajar melalui quizzes, Zoom Cloud Meeting, Google Classroom, peserta didik diharapkan dapat mengetahui struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia, serta peserta didik mampu menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sistem pernapasan pada manusia terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, organ atau alat pernapasan pada manusia. Yang kedua, kelainan gangguan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Dan yang ketiga, mekanisme sistem pernapasan. Dan untuk hari ini, kita akan membahas tentang organ alat pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Pada hari ini, lebih khususnya kita akan membahas tentang organ atau alat pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung ini merupakan bagian awal dari sistem pernapasan dimulai. Nah, di dalam rongga hidung terdapat silia atau kita kenal dengan rambut-rambut hidung. Jadi dalam hidung kita ada rambut-rambut hidung atau disebut silia. Dan tentunya dalam hidung itu ada juga selaput lendir. Silia dan selaput lendir ini punya fungsi untuk menyaring debu. Silia atau rambut yang ada di hidung akan menyaring debu, sehingga ketika disaring, udara masuk dan yang tertinggal adalah kotoran yang ada pada hidung kita. Dan juga fungsi dari rongga hidung ini sebagai tempat masuknya gas oksigen, tempat keluarnya gas karbon dioksida, melembabkan udara yang masuk dan menghangatkan udara serta menyaring udara. Yang berikut adalah faring atau biasa disebut rongga tekak. Rongga tekak ini adalah pertigaan ke arah saluran pencernaan atau disebut esofagus, saluran pernapasan atau batang tenggorok, dan saluran ke rongga hidung. Di dalam sini ada 2 saluran ya, yang satu saluran pernapasan, satu saluran pencernaan. Saluran pernapasan yang kita kenal dengan tenggorokan atau di sini trakea, dan saluran pencernaannya yang kita kenal dengan kerongkongan atau esofagus. Faring itu terbagi atas 3, nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, di dalam sini Anda bisa lihat gambar, di sini ada yang disebut dengan epiglotis atau katup. Katup yang berfungsi untuk membuka menutup ketika makanan akan lewat ataupun minuman.
Seperti yang sudah disampaikan tadi, agar supaya makanan yang masuk itu melewati saluran pencernaan, bukan melewati saluran pernapasan. Sehingga ini epiglotis, katup ini akan berfungsi untuk membuka menutup. Ketika makanan masuk, maka dia akan menutup saluran pernapasan agar supaya makanan tidak masuk ke saluran tersebut. Dan yang berikut adalah laring. Laring ini adalah bagian dari sistem pernapasan yang terdiri atas 9 tulang rawan. 9 tulang rawan atau biasa disebut kartilago. 3 kartilago berpasangan dan 3 kartilago tidak berpasangan. Nah, yang tulang rawan yang mana? Ini semua bagian daripada laring. Di sini, mulai dari sini, ini bagian dari laring. Ini epiglotis, ada vocal cords atau disebut pita suara, bagian daripada laring. Ini normal laringnya ini laring. Ini jika terjadi inflamasi atau terjadi peradangan pada laring. Ini membengkak, yang ini laringnya. Jadi laringnya mulai dari sini, ini dilihat dari muka dan ini tampak belakang. Dari atas sini sampai sini, atau dari sini, ini adalah bagian dari laring. Ini semua. Anda bisa melihat mulai dari epiglotis sampai untuk pita suara atau disebut vocal cord ya. Nah, dari epiglotis ini sampai di bawah ini itu adalah bagian dari laring. Yang berikutnya adalah trakea. Trakea ini terletak di daerah leher di depan kerongkongan atau esofagus. Tadinya sudah disampaikan di awal bahwa untuk saluran pencernaan yang bernama esofagus dan untuk saluran pernapasan yang kita kenal dengan trakea. Jadi ada 2 saluran. Trakea adalah saluran pernapasan, di mana trakea ini terdiri atas cincin atau gelang-gelang tulang rawan. Ini yang ini, sehingga trakea ini kelihatan tidak mengempis ya, agak tegak, dengan berbentuk tuba berdiameter 20-25 mm. Ini untuk diameter dari trakea ini. Dia punya panjang sekitar 10-16 cm, berbentuk seperti tabung. Tersusun atas 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Jadi bentuk cincin yang kuat sehingga dia tidak mengempis, tapi dia juga fleksibel. Berarti kalau fleksibel dia mengikuti saja ya. Yang berikut adalah bronkus dan paru-paru. Bronkus itu masuk ke dalam paru-paru. Jadi di sini paru-paru ada cabang dari trakea ini adalah bronkus. Ini trakeanya, trakea ini. Cabangnya adalah bronkus. Nah, untuk paru-paru, karena paru-paru dalam tubuh kita ada 2. Ada disebut paru-paru kiri dan paru-paru kanan yang terdapat di rongga dada. Di rongga dada sebelah kiri dan kanan. Ini paru-paru merupakan organ vital dalam tubuh kita, sehingga paru-paru ini dilindungi oleh tulang rusuk. Dalam tulang rusuk itu ada rongga dada yang ada paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, di sini paru-paru kanan terdiri atas 3 kelompok alveolus dan merupakan 3 belahan atau 3 lobus. Sedangkan untuk paru-paru kiri itu sendiri hanya ada 2. Jadi cuma 2 belahan dan 2 lobus, di mana paru-paru kiri ini berdekatan juga dengan organ vital lain yaitu jantung. Sehingga ini di sini paru-paru hanya ada 2 belahan atau 2 lobus. Sedang lobusnya Anda bisa lihat ini lobus ya. 1, 2, 3. Ini yang 2 lobus. 1, 2. Iya. Oke. Nah, dan di sini ada pleura atau selaput yang membungkus paru-paru. Kalau yang ini adalah diafragma. Diafragma ya, yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Kalau ini bagian yang di sini adalah alveolus. Kalau alveolus adalah bentuk tunggal dan alveoli itu adalah jamak. Ini bronkus punya fungsi untuk menghasilkan dahak untuk mencegah iritasi pada bronkus dan mengeluarkan debu serta partikel asing dari paru-paru, membantu paru-paru bernapas lebih cepat ketika lelah, mampu menahan beban saat bernapas dan memastikan udara masuk ke dalam paru-paru.
Bronchiolus berakhir sebagai gelembung-gelembung halus ya, yang disebut alveolus. Di mana alveolus ini diselubungi pembuluh darah kapiler tempat terjadinya pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi terjadi proses di situ pertukaran dengan cara difusi oksigen dan karbon dioksida. Dinding alveolus tersebut dilapisi oleh fosfolipoprotein. Dan pada saat paru-paru mengembang, mengempis pada saat terjadinya proses pernapasan, paru-paru terlindungi dari gesekan. Karena apa? Karena adanya cairan limfa serta di antara kedua selaput tersebut ada selaput pembungkus yang kita kenal dengan pleura. Bronkiolus itu sendiri memiliki fungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Tadi untuk alveolus bentuknya tunggal, sedangkan alveoli bentuknya jamak. Dan mengontrol jumlah udara yang distribusikan melalui paru-paru. Serta alveolus memiliki fungsi sebagai tempat dari pertukaran gas. Gas oksigen dan gas karbon dioksida punya tempat pertukaran yaitu alveolus. Tempat pertukaran gas dari kapiler darah menuju ke alveolus dan tempat penyimpan udara di dalam tubuh untuk sementara waktu. Demikian pembelajaran biologi kita di hari ini. Semoga dengan mempelajari tentang struktur fungsi organ pernapasan pada manusia boleh memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita menjaga akan kesehatan paru-paru kita. Terlebih di masa sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 yang berhubungan langsung secara kontekstual dengan pembelajaran kita tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu paru-paru, agar supaya kita terhindar dari COVID-19, maka kita harus melakukan 3M, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hindari kerumunan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Kita akan lanjut untuk bagian kedua dan ketiga pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.